Beberapa orang pernah datang berbicara kepada saya karena sakit hati, stres, depresi, bahkan macam kerasukan. Karena perbuatan buruk orang lain, entah itu pasangannya, keluarga besarnya, temannya, koleganya, dan lain-lain. Mereka mengaku dikhianati, dijebak, diguna-gunai, dan lain-lain. Pastor, apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Inti jawabanku pasti selalu, maafkan dia. Bagaimana mungkin memaafkannya? Menanggung akibat perbuatannya saja saya sudah tidak kuat. Jawabnya. Ya, tapi hanya itu solusi. Jawabku. Yesus di dalam Injil hari ini mengatakan kita harus sanggup. Kita harus mungkin untuk mengasihi. Pengikutnya seharusnya sanggup mengasihi seperti Yesus sendiri, bahkan menjadi sempurna seperti Bapanya. Seorang Kristen dikatakan tadi harus mengasihi musuh, berbuat baik kepada yang membenci, meminta berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi mereka yang mencaci maki. Ya, inilah. Tapi kita kan manusia yang masih hidup di dunia ini. Orang akan berkomentar seperti itu karena sulitnya. Ya, manusia, tapi manusia yang harus berbeda, walau di dunia yang satu dan sama. Karena itulah artinya menjadi Kristen. Berapa orang yang sanggup melaksanakan perintah ini? Bisa dipastikan masih sedikit. Tetapi orang yang terus berjuang agar sanggup mengasihi banyak. Yang gagal saya dugai lebih banyak. Dan mereka yang sama sekali tidak mau memperjuangkannya berdasarkan kesadaran penuh karena sudah merasa sejak awal ini mustahil, ini sangat sulit, pasti lebih banyak jumlahnya. Mengapa Tuhan membawa hukum baru ini, yang khas Kristen ini, yang maha sulit ini? Sudah 2000 tahun, tapi rasanya tetap baru. Disebut hukum baru, karena sulitnya, seolah-olah baru terus. Harus mulai lagi, membarui diri lagi supaya sanggup melakukannya. Mengapa Tuhan membawa ini? Agar cinta kasih, damai, keadilan, dan kesetiaan menjadi milik, menjadi suasana dalam hati orang dan dalam hidup kebersamaan di dunia ini. Dan inilah kehidupan, inilah hati, inilah dunia yang membahagiakan, yang di dalamnya akan ada rasa syukur, bahkan penuh dengan syukur. Hanya jika sanggup melakukan perintah ini. Jika kurang kasih atau kurang mengasihi, hati orang-orang dan dunia akan sakit-sakitan seperti sekarang ini, bahkan mulai dari dulu dan entah sampai kapan, selalu sakit oleh permusuhan, oleh benci, kutuk, caci maki, bully, body shaming, dan selalu ada jenis-jenis penyakit mental baru yang muncul di dunia ini. Dan inilah suasana hidup yang dalam penderitaan, yang Tuhan tidak mau terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, jika kita sedang sakit hati, stres, depresi, dan lain-lain, kasihilah mereka yang menyakitimu, maka kamu akan sembuh. Jika kamu sedang sehat atau sedang tidak sakit, dan saya yakin kita semua yang ada di sini sehat-sehat saja hatinya, lanjutkan, teruskan mengasihi, maka kamu akan selalu sehat. Jika mau sehat terus menerus dan prima, jos gitu ya, jadilah rasul kasih, menyebarkan perbuatan baik,
meminta berkat, mendoakan orang-orang, dan lain-lain yang diperintahkan untuk kita. Begitulah seharusnya orang Kristen yang kembali diajak Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari saling mengasihi. Amin.